Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang kita cintai ini. Selanjutnya, selawat dan salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah pada zaman berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan berbahaya ini saya akan sedikit membahas mengenai 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah berkata dengan seorang pemuda untuk menyampaikan nasihat penting selagi masih hidup di dunia. Nasihat yang penting untuk diingat dan menjadi motivasi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang. Iktanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika. Wasihataka qabla saqamika. Wa ginaka qabla faqrika. Wa faraghuka qabla syaklika. Wa hayataka qabla mautika. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada seseorang pemuda dan menasihatinya, jagalah 5 hal sebelum 5 hal. Mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang masa sakitmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, kayamu sebelum miskinmu, hidupmu sebelum matimu. Pertama, jagalah mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda ialah masa-masa di mana usia paling produktif bagi setiap orang. Apalagi dengan fisiknya yang segar bugar, tentu semakin produktif. Oleh karena itu, selagi masa muda harus banyak dimanfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat. Perbanyak melakukan kebaikan dan beramal soleh. Karena ketika datang masa tua, segala aktivitas kita akan terbatas dengan fisik kita yang mulai lemah. Karena kalau sudah tua, meskipun semangat kita kuat, dengan keterbatasan kemampuan tubuh yang mulai lemah, menjadi kendala bagi kita. Maka, selagi yang masih muda, maksimalkan untuk perbanyak aktivitas positif. Belajar yang sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita kita. Perbanyak kebaikan dan perbanyak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Nikmat sehat ialah salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apabila di masa pandemi yang sudah berlangsung sejak 2020 kemarin, sudah jutaan orang terpapar virus COVID-19 dan jutaan lainnya nyawa melayang karena terpapar virus ini. Pandemi yang bukan hanya berdampak di negara Indonesia saja, namun seluruh penjuru dunia ikut terdampak. Nah, untuk saat ini tetap jaga kesehatan dan berusaha terapkan kehidupan yang sehat, karena ketika kita sakit menjadi keterbatasan kita untuk beraktivitas sehari-hari. Perbanyak makan makanan yang bergizi serta cukupkan olahraga untuk menjaga imun kita tetap kuat. Karena jika kita sakit, kita pun tidak bisa apa-apa. Jadi jagalah sehatmu untuk beramal kebaikan sebelum datang sakitmu. Ketiga, jagalah waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu.
Waktu luang sangat berharga ketika kita disibukkan dengan hal pekerjaan misalnya. Tentu kita akan mengesampingkan segala urusan lain seperti keluarga, teman, dan hal lainnya hingga pekerjaan. Bahkan terkadang terlalu sibuk dengan pekerjaannya hingga tidak ada waktu sama sekali untuk sekedar menunaikan kewajiban beribadah. Maka selagi kita punya waktu luang, semaksimal mungkin manfaatkan waktu luang tersebut untuk aktivitas yang bermanfaat. Perbanyak amalan ibadah, amalan kebaikan seperti menolong orang yang membutuhkan atau melakukan hal-hal yang sekiranya bermanfaat. Jika ada luang, sempatkanlah bersilaturahmi dengan keluarga maupun teman. Pandai-pandai dalam mengatur waktu untuk hal-hal yang produktif selagi sempat. Dengan begitu, waktu luang kita lebih bermanfaat untuk kita dan juga orang lain. Keempat, jagalah kayamu sebelum miskinmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat berupa harta yang melimpah, maka ingatlah di situ pada hakikatnya ada harta orang lain. Oleh karena itu, sebagai tanda rasa syukur kita agar berbagi kepada sesama, terutama yang membutuhkan. Karena rezeki setiap orang itu berbeda-beda. Dan bersyukurlah bagi siapa saja yang saat ini masih memiliki penghasilan yang cukup. Apabila di masa yang sulit untuk mendapatkan ekonomi yang cukup seperti di masa pandemi kemarin, maka pembatasan di banyak sektor akhirnya mempengaruhi khususnya sektor ekonomi, sehingga banyak orang yang terdampak perekonomiannya. Selagi rezeki kita lapang, maka sempatkan untuk bersedekah sebelum Allah Subhanahu wa taala mengambil kembali rezeki yang telah dititipkan kepada kita sebagai bekal kita di akhirat nanti. Yang kelima, jagalah hidupmu sebelum matimu. Kematian ialah suatu kepastian dan salah satu takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditebak dan tidak disangka-sangka. Bisa jadi orang meninggal karena sakit, bisa jadi orang meninggal tiba-tiba tanpa adanya tanda-tanda karena sakit. Bisa jadi orang meninggal karena sudah usia tua. Bisa jadi pula orang yang masih usia belia. Allah SWT telah menentukan takdir kita atas kematian. Oleh karena itu, selagi kita masih diberikan kesempatan hidup, perbanyak amalan-amalan kebaikan sebelum datang waktu kematian kita. Saling bantu-membantu sesama di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan perkuliahan kita. Itulah 5 nasihat yang perlu kita jadikan pegangan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk selalu istiqomah dalam kebaikan. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit agar segera diberikan kesembuhan. Diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala agar sehat kembali dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Baik, mungkin itu sedikit pemaparan dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.